kita dan dia bisa saling. Jadi dia mendengarkan kita, kita juga mau mendengarkan dia. Ini kalau kita ada teman kayak gini enak. Kita mau bantu dia, dia juga mau kok bantu kita. Dia mengutamakan kita, kita juga mengutamakan dia. Aku peduli padanya, dia juga peduli padaku. Nah, ini saling mendukung. Kalau ada yang kayak gini, jangan dilepas. Kita mulai saja, ya. Bismillah. Kita pahami dulu apa itu support system. Sistem pendukung. Jadi sistem pendukung ini biasanya dipakai satu istilah untuk menyebut jaringan dukungan atau sistem pendukung di sekitar kita. Baik itu individu maupun kelompok yang memberi bantuan pada kita, apakah itu emosional, sosial maupun praktikal. Ya sederhananya, kita itu punya banyak keinginan, punya banyak target, punya banyak cita-cita yang itu tidak mungkin tercapai sendirian. Pasti kita perlu dukungan orang lain. Ini nanti yang disebut support system. Jadi sistem pendukung. Wong manusia itu makhluk sosial kan hakikatnya, kata Aristoteles. Tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Apalagi kita sudah punya keinginan macam-macam, itu sudah ngaji malam hari ini misalnya, itu ya kalian kan punya banyak support system, sadar atau tidak sadar. Takmir masjid itu mendukungmu, kemudian mungkin bapak kosmu, ibu kosmu yang di kos-kosan mengizinkan. Loh, kemudian saya juga pas bisa hadir. Loh, macam-macam. Jadi tidak mungkin kita bisa mewujudkan cita-cita kita tanpa dukungan orang lain. Ya ini dari perspektif yang berbeda sebenarnya menegaskan kalau ada orang kok sombong, merasa dirinya sehebat itu di atas banyak orang yang lain, itu sebenarnya menunjukkan dia tidak pinter. Apa bisa dia sampai di ketinggiannya tanpa support, tanpa dukungan dari orang lain? Ya di situ saya uraikan misalnya dari sisi emosional. Itu ada orang-orang yang memberi kita rasa aman, bisa memahami kita, bisa memotivasi kita. Ini dari aspek emosionalnya. Jadi orang yang orang tidak ngerusui kita itu pun sebenarnya juga support. Jadi orang yang bisa memahami yang kita lakukan, bisa menerima. Nanti kalau kita salah bisa memaafkan kita, hatinya luas menerima kita. Ini juga pendukung kita secara emosional. Semakin banyak kita punya dukungan semacam ini, biasanya semakin leluasa kita mewujudkan keinginan kita. Kalau dari sisi sosial, ya lingkungan kita, sistem adat, budaya sekeliling, kebiasaan masyarakat kita, itu mendukung kita. Ini juga pendukung. Dari sisi praktis, banyak orang yang siap bantu kita secara tenaga misalnya. Bantu finansial, wis kamu tempuhlah cita-citamu, kalau pas uangmu habis bayar SPP tidak bisa, nanti sayalah yang ngasih utang, tidak apa-apa, piroto SPP-mu cuma di UIN saja misalnya. Nah ini kamu lumayan punya support system, safe, aman.
Mungkin kalau diterjemahkan bahasa Jawa, support system ini apa orang Jawa punya istilah dekengan. Nah, dekengan ini kuat itu. Ya, dekengan ini pusat itu. Jadi itu yang dimaksud support system. Nah, membuat kita kuat, membuat kita tangguh. Kalau minggu pertama kemarin kita membahas resiliensi, daya tahan kita menghadapi masalah, yang banyak nanti membuat kita jadi lebih resilient, itu support system ini. Kita merasa tidak sendirian, ada yang mendukung. Di situ saya contohkan keluarga bisa jadi support system, orang tua, pasangan, saudara. Ya meskipun tidak selalu, tapi bisa. Hidup ini kadang seunik itu. Ada kalanya malah yang keluarga tidak support, tapi justru teman yang jauh malah support kita. Kadang-kadang begitu. Itu uniknya hidup. Makanya kita belajar agak banyak tentang support system ini. Teman dekat malah cuek saja, tapi teman yang baru kenal kadang malah perhatian. Bisa begitu. Komunitas-komunitas, kelompok belajar, komunitas daerahmu, dan lain sebagainya. Termasuk support system itu tenaga profesional, psikolog, mentor, dokter, kiai, ulama, itu juga termasuk support system. Jadi, ya dengan adanya ahli-ahli ini, kamu kalau perlu apa-apa, butuh apa-apa, tahu jujuk kemana. Harus tanya kemana. Kalau tentang agama, ya tanya ke ustadz yang kamu percaya, dan ustadznya ada dan siap jawab pertanyaanmu. Kalau kamu sakit, ya ke dokter. Kalau yang sakit jiwanya ke psikolog, psikolognya ada dan siap melayanimu. Ini namanya support system, sistem pendukung hidupmu. Mulai dihitung ya nanti, kalian tujuanmu apa, kemudian sudah punya ndak sistem pendukung. Sistem pendukung itu bisa tinggal kalian nikmati, karena alhamdulillah sudah ada orang tua yang baik, teman yang peduli, ini support system. Tapi ada kalanya harus kalian cari. Mana ya di antara temanku sebanyak ini yang patut jadi support systemnya, yang bisa mendukung saya dengan dekat. Nah, ini harus dicari dulu. Di antara sebanyak ini family, keluarga. Kalau keluarga sana agak cuek, keluarga sini lebih peduli, mendukung. Tapi ini milih. Jadi ada kalanya tinggal kalian nikmati, ada kalanya kalian harus milih dulu. Ada kalanya bahkan harus kalian buat, kalian bentuk. Misalnya kalian dari daerah ke sini tidak punya teman, terus siapa ya yang di sini anak Mojokerto misalnya, yuk kumpul-kumpul yuk bikin organisasi yuk. Ini sebenarnya ikhtiar membangun support system. Jadi membangun sistem pendukung untuk kalian. Kayak kalian ya misalnya di kos-kosan. Terus siapa ya di sini yang biasanya rajin ngaji filsafat? Aku ya. Terus kelompok tiap Rebo ke sini bareng. Ini sebenarnya kalian sedang membentuk satu support system. Jadi sistem pendukung. Nah, kalian ya bisa nanti, saya tahu kalian punya tujuan hidup yang macam-macam. Coba kalian hitung untuk tujuanmu yang ini dan yang itu, kalian sudah punya sistem pendukung yang kuat atau belum? Kalau belum, cari. Kalau tidak ada, buat. Karena itu tadi, kita tidak mungkin mencapai tujuan-tujuan hidup kita tanpa dukungannya orang lain. Baik, saya lanjutkan. Ini ciri-ciri sistem pendukung yang sehat. Nah, kalian cari ya, tadi kan tak suruh nyari. Coba kalian cari temanmu, orang-orang dekatmu yang punya karakter ini.
Ini hebat untuk jadi pendukung kita. Yang pertama, orang-orang yang memberi kita rasa aman, bisa menerima kita apa adanya, tanpa syarat, tanpa harus menghakimi. Kadang-kadang kan ada teman itu yang sukanya menghakimi. Kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Kalau kamu begitu bukan temanku. Aku tidak akan ngaku teman kalau kamu masih begitu. Ini masih bersyarat. Ya orang-orang kayak gini ya dia masih menghitung kepentingannya. Kenapa dia tidak mau berteman denganmu? Ya mungkin karena kepentingannya terancam oleh gayamu sekarang. Kalau yang seperti ini sulit jadi pendukung. Cari orang yang tulus menerima kita, yang kita merasa aman kalau dekat dengannya. Makanya Rasulullah itu kan di salah satu hadis menyatakan al-muslimu itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim itu yang baik itu ketika muslim yang lain merasa aman dari tangannya maupun dari mulutnya. Nah ini berarti support system yang baik. Kalau kalian, saya pengen sih deket teman yang itu, tapi tiap kali saya deket sakit hati mesti kalau ngomong nyelekit. Kamu bukan support system yang baik bagi temanmu. Saya senang sih dengan teman saya yang sana, tapi tangannya itu loh. Tangan kalau sekarang tidak harus kemudian dipukuli apa mungkin postingannya itu loh. Jarinya itu loh, kalau ngomong nggak diatur. Berarti kamu bukan support system yang aman untuk teman-teman sekitarmu. Cari orang-orang di sekelilingmu yang kalian aman saya dekat dia. Dia positif buatku, membuat aku jadi lebih baik tanpa harus tiap hari menghakimiku. Kan tidak enak ya tiap hari kamu dihakimi. Kamu alah dasar orang kampung, alah dasar anak kuper, alah gitu. Yo sambil ketawa, cuma yo nyelekit. Tidak enak. Maka ciri support system yang sehat itu memberi rasa aman. Yang kedua, kita dan dia bisa saling. Jadi dia mendengarkan kita, kita juga mau mendengarkan dia. Ini kalau kita ada teman kayak gini enak. Kita mau bantu dia, dia juga mau kok bantu kita. Dia mengutamakan kita, kita juga mengutamakan dia. Aku peduli padanya, dia juga peduli padaku. Nah, ini saling mendukung. Kalau ada yang kayak gini, jangan dilepas. Kalian perlu orang-orang seperti ini banyak di sekelilingmu. Yang ketiga, teman, sahabat, keluarga yang membuat kita berkembang. Nah, ini mulai hati-hati ya. Karena ada yang kita rasanya dekat sekali dengan dia, tapi kalau di dekat dia kita tidak berkembang. Kita tergantung padanya saja. Ini sistem pendukung yang tidak bagus. Jadi kalau ada teman, sudahlah kamu santai saja, urusanmu tak urusi semua, kamu tinggal. Ini membuat kita tidak iya sih dia orang baik, tapi membuat kita tergantung pada dia, sehingga kita sendiri tidak berkembang. Ini juga kita harus hati-hati. Bukan berarti tidak boleh berteman loh ya, kalau begitu tidak berteman. Bukan, ini bukan urusan lanjut pertemanan atau tidak. Tapi berarti teman yang seperti ini bukan sistem pendukung yang baik. Dia tidak bisa ngupgrade kita. Kadang-kadang malah mungkin karena khawatir kita benci, terus kita apa saja diiyanin, didukung. Wong jelas-jelas kita salah terus, oh enggak, kamu bener, saya tahu kamu orang baik, enggak mungkin kok kamu salah, padahal kita jelas salah itu. Tapi dia masih begitu. Ini
tidak bagus juga untuk sistem pendukung. Berarti ya kita macet, kita tidak berkembang, kita tidak jadi lebih baik. Ya meskipun saya tahu kalian kan seneng kalau ada teman kayak gini. Kita salah-salah ya dibenarkan saja. Padahal kalau dia memang sistem pendukung yang baik, cara dia mendukung kita antara lain ya tetap kalau kita salah diingatkan. Justru ini teman yang baik. Jadi bukan teman yang membiarkan kita melakukan apa saja, suka-suka kita. Berarti tidak memenuhi syarat yang ketiga, mendorong kemandirian. Yang keempat, terbuka dalam komunikasi. Jadi jujur, tulus, tidak manipulatif, hanya untuk menyenangkan kita atau manas-manasi kita. Komunikasinya enak, diajak ngomong nyambung. Kan banyak kalau kita punya temen, kalau diajak ngomong sebenarnya nyambung tapi pura-pura tidak nyambung. Males sih diajak ngomong, dia kalau ngomong itu berarti tidak jadi support system yang baik. Tapi cari teman yang diajak komunikasi enak. Dan yang kelima, menumbuhkan energi positif. Kalau kita setelah berinteraksi dengan dia, itu tambah semangat hidup, tambah gembira, tambah optimis. Tidak sebaliknya. Kalau saya habis ketemu temen itu, wah capeknya luar biasa, lelah aku ngeladeni apa maunya, nuruti apa keinginannya, kita terus jadi kecapean. Ini berarti tidak membawa pada energi yang positif. Cari teman yang membawa energi positif. Setiap kali habis ketemu dia, tambah semangat saya melakukan ini, itu kebaikan. Ini berarti sistem pendukung yang baik. Ya, mulai dicek keluarga, teman, sahabat, coba diklasifikasi mana yang membawamu ke support system yang sehat ini. Baik, oke ya. Nanti kalian kalau punya banyak sistem pendukung dengan ciri ini, akan lebih mudah. Dekenganmu kuat berarti untuk mencapai kesuksesanmu. Lanjut. Kalau ini manfaatnya, ini saya baca cepat ya. Kalian kan sudah percaya sampai detik ini bahwa support system itu penting kan gitu ya. Saya bacakan apa sih manfaatnya support system ini. Yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Jadi teman kita itu yang mendukung kita itu meringankan beban, bukan nambah beban. Kan kadang-kadang ada teman itu yang isinya malah nambah beban. Kita sudah khawatir tambah ditakut-takuti. Kita sedih, wah nilai saya jatuh. Oh hati-hati kalau kamu nanti sampai semester sekian ke DO kamu. Oh apalagi sekarang itu. Kita tambah susah. Masalah sudah banyak, dia malah nambah-nambahi stres. Nakut-nakuti, oh saya punya teman kayak kamu dulu, wah dia gagal hidupnya, diputus pacarnya, DO kuliahnya, awalnya kayak kamu gini, tambah susah kamu. Ya, kalau dia memang pendukung, biasanya justru menguatkan kita, membuat kita lebih percaya diri. Dia menyemangati kita. Enggak apa-apa, sekali dua kali gagal, ayo bangkit lagi, bareng-bareng yuk aku bantu. Ini enak, support sistemnya tangguh. Kemudian resiliensi kita juga meningkat, daya tahan kita lebih kuat. Jadi karena dia ikut mendukung. Kemudian kita tidak lagi kesepian, tidak lagi terisolasi. Apalagi dalam situasi sedih, masalah, drop. Itu kan paling mengerikan kalau kita merasa sendirian.
Karena support system yang baik itu justru waktu kita mengalami kesedihan, kejatuhan, itu dia akan mendekat, mendukung. Banyak yang mendekat ke kita kalau kita sedang senang, kalau kita sedang susah, wis jangan deket-deket dia, nanti ketularan sumpek. Ini bukan sistem support yang baik. Sistem pendukung yang baik ya membuat kita merasa tidak sendirian. Bahwa sejatuh apapun aku, akan selalu ada dia yang siap menemaniku. Ini sistem pendukungmu kuat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Mendorong pertumbuhan pribadimu. Jadi kalian tambah baik, kualitasmu tambah meningkat, dan seterusnya. Secara sosial juga membuat kita tambah erat. Kerukunan, kebersamaan tambah kuat. Secara fisik juga menguntungkan. Ada penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang sistem pendukungnya baik itu lebih kuat dari sakit dan lebih cepat pulih kalau dia sakit. Ya mungkin karena hatinya gembira, hatinya tenang. Orang tenang itu kan daya imunnya meningkat dibandingkan orang yang cemas, panik, dan lain sebagainya. Terus ya resiko depresinya menurun. Selalu ada orang yang bisa menguatkan dia. Manfaat spiritual makna hidup tentu saja. Semakin kita punya sistem pendukung yang kuat, semakin kita menganggap hidup ini berharga ternyata. Hidup ini bernilai. Saya tidak putus asa dengan manusia, tidak putus asa dengan kehidupan ini. Masih banyak orang baik ternyata. Ini membuat kita lebih bersyukur secara spiritual. Baik, semoga sampai di sini teman-teman paham ya tentang yang dimaksud support system. Nah, kita belajar beberapa filosofi yang nyambung dengan support system yang sehat ini. Saya awali dari sini, dulu pernah saya angkat filosofi ini. Ini filsafat dari Afrika Selatan, dari suku Zulu dan Xhosa. Ubuntu. Jadi Ubuntu ini dari bahasa sana yang artinya I am because we are. Aku ada karena kita ada. Ini terkenal sekali, dipopulerkan dulu oleh Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Jadi keberadaan kita itu tidak mungkin lepas dari keberadaan orang lain. Dulu di sesi kebersamaan pernah saya ceritakan ya. Ada cerita seorang antropolog. Itu satu ketika dia penelitian di Afrika Selatan. Kemudian melihat ada sekelompok anak-anak bermain di lapangan. Terus dia menguji anak-anak yang sedang main di lapangan itu. Dia beli buah satu keranjang, ditaruh di pinggir lapangan. Terus dia bilang begini, wahai anak-anak yang sedang main-main di lapangan, ayo lomba lari ke sini. Siapa yang duluan nyampe pinggir lapangan bisa dapat buah satu keranjang ini. Bayangannya dia, anak-anak itu langsung balapan gitu kan. Tapi ternyata tidak. Anak-anak di Afrika sana, begitu ada tawaran gitu, itu terus mereka saling rangkul-rangkulan, terus jalan bareng-bareng ke pinggir lapangan, terus sama-sama ngambil keranjang dan buahnya dimakan bareng. Terus antropolog tadi tanya, kok kalian melakukan itu? Kenapa? Jawabannya ini, Ubuntu. Jadi aku ada karena kita ada.
Kalau aku gembira, tidak mungkin aku bisa segembira itu kalau sekelilingku susah, sedih. Kalau yang lain sedih, apa bisa aku gembira? Kalau aku sedih, yang lain juga akan ikut sedih. Jadi adaku sekarang seperti ini karena adanya kalian. Kalianlah yang mengadakanku sekarang. Sebagaimana aku membuatmu ada sekarang. Ngaji ini, itu kan karena ada saya, tapi juga karena ada kalian. Hanya ada saya, tidak ada kalian, tidak jadi ngaji. Ada kalian saja, tidak ada saya juga tidak jadi ngaji. Jadi adaku karena adamu. Ubuntu. Jadi kalau tidak ada kamu, mana ada aku? Ya, kayak. Jadi artinya I am because we are. Aku karena kita. Ya ini maknanya beberapa sih filosofi ini ya. Jadi yang pertama kebersamaan. Kita itu bisa berkembang secara terkoneksi. Tidak mungkin kita hebat sendirian. Tidak mungkin kita bisa pinter sendirian. Kita selalu perlu orang lain. Kita perlu kebersamaan. Sepinter apapun kalian, kalau tidak cocok dengan tetanggamu, dengan orang lain, ya mungkin hidupmu juga tidak tenang. Tidak jadi pinter, tidak sempat belajar, tidak sempat baca, terganggu terus. Jadi jangan dikira tetangga kosmu, bapak kosmu, teman jauhmu itu tidak andil dalam kesuksesanmu. Secara tidak langsung mereka juga andil, termasuk angkringan langgananmu, termasuk siapa saja. Jadi kalau tidak ada itu, yo kamu tidak ketemu makanan murah. Termasuk kafe-kafe yang ikhlas berbagi wifi padamu. Nah, iya kan? Kamu beli kopinya segelas, nongkrongnya 6 jam. Dari jam 8 sampai jam 1 gitu. Loh, itu jangan dikira bukan andil. Jadi dirimu sekarang itu ada karena bantuannya orang lain. Itu filosofi Ubuntu. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian itu apa yang menimpa orang lain, dampaknya akan kita rasakan juga. Jadi jangan dikira kalau kamu salah terus salahmu sendirian. Kesalahanmu akan berefek juga pada orang-orang sekitarmu. Termasuk ya kena dirimu sendiri. Jadi secara spiritual kita ini terkoneksi. Misalnya, hari ini kalian punya status peserta ngaji filsafat misalnya. Lalu otomatis terkoneksi. Terus nanti kalian kemana-mana, misalnya kalian melakukan keburukan, ngomong ngaco, maki-maki orang, terus orang tanya, kamu itu maki-maki, pikiranmu jelek sekali, mulutmu jelek sekali. Belajarmu di mana? Terus orang cari, oh ternyata biasa ngaji filsafat. Oh dasar. Kena ya. Semua yang ngaji filsafat kena. Kamu merasa bahwa dirimu sendiri, tapi ternyata semuanya kena. Itu belum ditanyakan. Koncone sopo kowe? Temenmu kena. Anake sopo kowe? Bapakmu kena. Cantik kowe. Wah, kotamu kena, provinsimu kena. Kalau kamu di luar negeri, orang se-Indonesia kena. Dasar orang Indonesia itu. Ini kena se-Indonesia kelakuanmu. Kalian terkoneksi. Jangan merasa bahwa kalau kamu baik atau buruk, efeknya hanya ke kamu. Semua yang terkoneksi denganmu juga kena. Maka pedulilah. Jangan cuek. Yang ketiga, gotong royong. Tentu saja setelah bersama-sama mari mencapai target-target kebersamaan yang lebih besar. Dan yang keempat, empati. Jadi empati itu kemampuan kita untuk memposisikan diri di posisi orang lain. Itu empati.
seandainya aku di posisi temenku, mungkin aku ya sesedih itu. Ini namanya empati. Seandainya aku di posisi di dia, mungkin ya sedang gembira. Aku ikut gembira. Itu namanya berempati. Semakin di antara kita kuat kemampuan empatiknya, hidup sosial kita akan lebih nyaman. Iya sih, ini misalnya laptopku, aku nyetel lagu keras-keras kan ya urusanku. Tapi aku tahu temanku sedang belajar. Jadi seandainya aku di posisi dia sedang mau belajar besok ujian, kok terus ada teman nyetel musik keras-keras, mestinya ya jengkel meskipun tidak berani mengingatkan. Sudahlah, aku tidak usah begitu. Ini namanya kemampuan mengempati. Jadi ini sebenarnya nanti jadi dasar rumusan pokok aturan emas moral itu kan. Lakukan apa yang kamu suka orang lain melakukan padamu dan juga sebaliknya. Jadi sebelum melakukan apapun, coba kepada orang lain, coba lakukan aspek empatik ini. Seandainya orang lain melakukan seperti itu padaku, apa aku senang, suka, rela? Kalau iya, ya sudah aku lakukan. Baik, jadi itu empati. Kalau kata Desmond Tutu, my humanity is caught up, is inextricably bound up in yours. Kemanusiaanku terperangkap, terkait erat dalam kemanusiaanmu. I am because we are. Jadi, aku ada karena kita ada. Yuk, kita lanjutkan. Ini nanti hubungannya dengan, jadi kita ini saling mendukung keberadaan kita masing-masing. Mari kita jadi sistem pendukung bagi siapapun di sekeliling kita. Lanjut. Ada filosofi lagi, terkenal ya. Filosofi angsa. Angsa yang terbang berkelompok. Itu menarik. Jadi kalau teman-teman angsa itu bahasa Jawane banyak. Itu di Jawa unik ya. Banyak itu bukan bahasa Indonesia kalau di Jawa. Jadi angsa itu ketika bermigrasi ya di Eropa, itu biasanya membentuk huruf V. Victory. Kalian lihat ya, saya tidak tahu sekarang tidak ada angsa nyebrang ya. Kalau zaman dulu sore itu banyak, tapi tidak tahu sekarang mulai jarang itu. Kelakuannya manusia mesti yang membuat begitu. Jadi angsa itu pakai huruf V kalau sedang terbang migrasi, dan itu sebenarnya tidak sekedar kebiasaan, tapi ada yang meneliti maknanya dalam. Kenapa begitu? Ya V itu nanti yang ada di ujung itu jadi pemimpinnya. Ternyata formasi huruf V itu pertama-tama bermakna efisiensi energi. Kenapa begitu? Karena setiap kali kepaan sayap angsa yang belakang, itu bisa jadi meringankan angsa yang depannya yang mimpin. Jadi daya dorong. Jadi kayak angin dari belakang itu bisa mendorong ke depan. Dan itu terbangnya jadi lebih efektif. Bisa 70% lebih jauh. Tidak capek lagi. Jadi ada aturannya, itu kuasanya Allah. Yang kedua, kalau angsa yang mimpin di depan ini lemah, lelah, capek, sudah jauh, dia akan mundur ke belakang. Terus angsa yang di belakang maju ke depan. Bandingkan ya, kayak manusia bolak-balik tadi, pemimpin tidak gelem mundur. Ya, sudah kecapean, kelelahan, kebijakannya mulai ngaco, tapi ya masih tidak mau mundur. Kalah sama angsa tadi. Jadi kalau dia lelah, dia mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan. Kemudian angsa-angsa di belakang itu sering berteriak ya, bunyi.
Jadi mengeluarkan suara, ini semacam memberi semangat pada angsa yang di depan. Ini kebersamaan, solidaritas. Terus, kalau ada angsa yang sakit atau terluka, kemudian keluar dari formasi, nanti biasanya itu ada 2 angsa yang lain menemani dia ngawal ke bawah. Ikut turun. Dan akan ditemani terus sampai 2 alternatif. Dia sembuh kemudian balik terbang atau mati. Jadi ditunggui sampai mati baru ditinggal, atau sampai sembuh baru terus diantar bareng-bareng. Jadi tidak mungkin sendirian dia. Minimal dia akan dapat 2 teman untuk menemani melanjutkan perjalanan. Bayangkan, hanya sekedar angsa banyak. Itu bagaimana dia jadi sistem pendukung yang luar biasa bagi komunitasnya. Perjalanan yang kerjasama, sadar posisi situasi, kalau capek ya mundur, memberi semangat yang lain. Kalau ada yang lemah ditemani, tidak meninggalkan anggotanya di saat susah. Ini filosofi angsa yang terbangnya berkelompok. Itu makanya kalau dalam Al-Quran itu kita diminta mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah iktibar wahai kalian yang punya basiroh mendalam. Alam semesta ini sepenuhnya adalah pelajaran dari Allah. Nah, baik. Oke ya, ini yang positif-positif. Support system yang sehat. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Support system yang tidak sehat. Ini yang sering kita sebut toxic relationship. Hubungan yang toksik. Nah, ini yang sering sekali ditanyakan ini. Gimana Pak menghadapi hubungan yang toksik? Hubungan yang tidak sehat, merusak, merugikan, menjatuhkan kesejahteraan emosi dan mental kita. Kita lihat ya ciri-cirinya dulu. Seperti apa sih hubungan yang tidak sehat itu? Sistem yang tidak sehat. Tentu saja tidak bisa jadi dekengan kita. Tidak bisa mendukung kita. Yang pertama, yang posesif, ingin mengontrol berlebihan. Kalau kita punya teman, mungkin juga punya keluarga yang terlalu mengontrol kita sehingga kita tidak bebas mengekspresikan apa kemauan kita. Ini yang harus kita lakukan. Itu harus tidak boleh. Ini toksik. Loh, apa ndak boleh Pak? Wong itu orang tua kita, wong itu. Sebenarnya boleh saja sih, tapi tidak dengan cara memaksa. Kalau ada komunikasi yang baik, memahamkan dulu dan lain sebagainya. Tidak dengan menggunakan power untuk mengontrol dan memaksa. Kalau kamu masih mau jadi pasanganku, harus begini, harus begitu. Nah, sering begitu ya. Kalau kamu jadi temanku, syaratnya ini. Kalau ndak itu ndak. Nah, itu ya termasuk yang tidak sehat. Yang kedua, kurang percaya. Isinya curiga. Nuduh tanpa alasan. Memata-matai. Ya, pasti tadi kamu begini ya. Nah, itu kemungkinan toksik sudah. Curiga terus, kadang-kadang malah memfitnah bahkan. Ini toksik. Hati-hati boleh, tapi kalau orang dicurigai itu kan tidak enak. Bayangkan kamu pulang, kamu padahal rajin kuliah, tapi begitu di rumah, kamu sering bolos ya di kampus, nilaimu kok jelek. Nah, itu kan loro hati kamu. Dicurigai tidak enak.
Oke, sekedar orang minta klarifikasi tidak masalah. Tapi kalau kamu dituduh, apalagi dimata-matai terus. Bayangkan kalian tiap malam misalnya ditelepon siapalah saudaramu apa pasanganmu. Di mana? Belajar enggak? Jangan-jangan nongkrong di kafe ini. Kalau tiap hari begitu ya jengkel kan kalian. Tidak dipercaya itu enggak enak. Terus manipulasi emosi. Nah, ini juga. Jadi manipulasi emosi itu hubungan yang kita itu diposisikan selalu jadi orang yang merasa bersalah. Aku capek-capek ini yo gara-gara kamu lah. Coba kamu ndak begitu, aku ndak akan senang. Itulah. Kita jadinya kayak orang salah besar terus. Kita jadi orang yang negatif terus. Ini kalau ndak bela-belain kamu, ndak mungkin aku kayak gini. Wah, itu sudah. Jadi gaslighting. Padahal mungkin bukan salah kita juga sih, tapi pokoknya kita dibuat merasa bersalah terus. Kita dibuat merasa kasihan sekali dia ya terhadap orang ini. Nah, orangnya gayanya juga begitu. Ini demi siapa aku kayak gini ini? Oh, itu kamu seolah-olah dia sudah berkorban banyak demi kita, sementara kita tidak memberikan apa-apa. Itu emosi kita mesti drop. Terus tidak menguatkan tapi justru menjatuhkan, meremehkan. Kita tidak didukung tapi dijatuhkan. Alah, kalau potonganmu kayak gitu aja, enggak mungkin. Itu kita di drop sudah. Enggak percaya aku kamu. Kita nilainya tinggi misalnya. Mesti nyontek. Kapan lagi? Gayamu, ngerti aku. Karena itu sudah. Prestasi kita enggak dihargai. Kita dijatuhkan terus. Ini kalau kalian punya sahabat kayak gini ya toksik dia. Menyusahkanmu terus, menyakiti hatimu terus. Tidak mendukung secara positif. Kemudian komunikasinya buruk. Isinya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, atau tiba-tiba diam. Kita jadi salah tingkah. Ini kok tiba-tiba diam? Salah opo aku tadi? Salah ngomong bagian mana saya tadi? Itu jadi kembali ke atas tadi ya, kita jadi merasa bersalah. Nah, mungkin banyak ya di antara kita yang kalau ngamuk terus tiba-tiba diam. Kalian merasakan enggak teriak-teriak apa enggak maki-maki, tapi bagi sebagian orang diammu itu menyakitkan. Kalian juga harus sadar itu. Ini termasuk jenis komunikasi yang buruk. Mbok kalau ada yang kurang berkenan, disampaikan saja, kan sahabatmu, temanmu, keluargamu. Apa sih susahnya berkomunikasi yang baik? Tambah harus teriak-teriak, tambah harus diam-diaman. Makanya kalau dalam Islam itu sesama saudaranya, sesama muslim diberi waktu 3 hari. Ayo, siapa yang benci orang lebih 3 hari? Tidak mau nyopo, tidak mau itu. Kan kita kadang bertahun-tahun kan kalau sudah tidak suka sama orang. Padahal kalau Nabi 3 hari lah kamu. Kalau sudah minta maaf lah, kembalilah bersaudara.